Sejahtera buat kita semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pneumonia. Video ini bertujuan sebagai pengantar pembelajaran modul yang nanti akan dipelajari secara mandiri. Saya hanya menyampaikan secara garis besar hal-hal yang perlu dipelajari pada modul tentang pneumonia di sini. Di sini yang saya sampaikan tentang tujuan, peta konsep, pendekatan diagnosis dan penataran komprehensif pada pneumonia. Tujuan pembelajaran pada modul pneumonia di sini adalah diharapkan dokter mampu menguatkan kompetensinya pada penyakit pneumonia, karena pneumonia salah satu penyakit yang harus dikuasai, ya, karena kompetensinya adalah 4. Dan secara khusus nanti diharapkan bisa menganalisis dari data anamnesis, misalnya fisik penunjang, untuk mendiagnosis penyakit dari pasien sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah pasien masyarakat. Pada konsep pneumonia di sini, bahwa pneumonia itu suatu peradangan paru, ya, di parenkim yang disebabkan oleh mikroorganisme kecuali oleh MTB, ya. Jadi MTB dipisahkan, bukan sebagai pneumonia. Mikroorganisme di sini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit, ya. Untuk bakteri selama ini kita berfokus pada bakteri, ya, seperti gram positif, gram negatif, atau anaerob. Pada saat ini kita saat pandemi, mungkin kita harus berpikir juga kemungkinan nanti akan dibuat soal-soal juga tentang virus COVID-19, ya. Jadi kalian juga harus belajar tentang COVID. Untuk pneumonia di sini, untuk anamnesis, ya, ada keluhan, biasanya ada keluhan batuk atau pilek, ya, misalnya demam dan nyeri tenggorokan, ya. Biasanya ada juga yang sesak nafas terutama, ya. Untuk yang pneumonia atipikal mungkin lebih di luar paru, keluarnya seperti nyeri kepala, badan nyeri-nyeri seperti itu, ya. Tapi yang tipikal biasanya lebih ke sesak nafas, batuk, dan berdahak, ya, biasanya. Untuk fisik nanti bisa ditemukan adanya suara tambahan, ada bronkitis basah halus, kerumun kasar, dan penunjangnya mungkin di sini ada leukositosis, ada peningkatan neutrofil, ya, dan peningkatan LED. Untuk pneumonia di sini berdasarkan epidemiologinya dibagi menjadi 3, yaitu community acquired pneumonia atau pneumonia di masyarakat, atau kita sebut dengan CAP, ya, community acquired pneumonia. Yang kedua adalah pneumonia nosokomial atau pneumonia karena infeksi yang cepat di rumah sakit, ya. Yang ketiga ada pneumonia pada pasien dengan kelainan atau kondisi imunokompromis. Dari secara anatomi, pneumonia dibagi menjadi 3, yaitu pneumonia baris, segmental, dan bronchopneumonia, ya. Untuk mendapatkan diagnosis, mungkin tadi sudah disampaikan, diagnosis biasanya pasien ada keluhan demam, ya, bisa tinggi, bisa lebih dari 40 derajat. Ya, untuk ini untuk bisa untuk virus juga untuk bakteri. Untuk keluhan batuk, ya, dengan sputum mukoid, ya, mukoid biasanya lebih ke viral. Seperti sekarang yang COVID biasanya juga sebetulnya mukoid, ya. Kalau yang purulen biasanya lebih ke bakterial, ya. Dan kadang-kadang disertai dengan darahnya biasanya cenderung ke bloodstreak atau, ya, percak-percak darah. Keluhan lain bisa nyeri tenggorokan, nyeri sendi atau nyeri otot, serta sesak nafas di situ. Untuk kemudian fisik,
pada pneumonia, pada pemeriksaan fisik dada ditemukan adanya keterlambatan pengembangan paru ya pada sisi yang sakit biasanya pada saat bernafas. Misalnya lesnya cukup besar, cukup luas ya. Kalau lesnya minimal cenderung kelihatan masih sama. Satu juga bisa ditemukan adanya peningkatan taktil fremitus atau fundus laba pada sisi yang sakit. Dan pada auskultasi ditemukan suara dasar vesikulernya yang berubah dari vesikuler menjadi vesikuler atau baik ke bronkial ya. Dan bisa ditemukan adanya juga ronki basah halus atau ronki basah kasar. Untuk penunjang, ya sudah saya sampaikan tadi, untuk penunjang pneumonia, dari lab darah, ya kita bisa temukan leukositosis, ya, peningkatan leukosit lebih dari normal di atas 10.000 bahkan sampai ke 30.000, ya. Dan pada hitung jenisnya akan bergeser ke kiri, artinya akan dominan ke PMN atau ya, itu terutama neutrofil. Sebenarnya terjadi peningkatan laju darah. Untuk mengetahui penyebabnya, ya kita lakukan kultur sputum di sini, ya untuk memastikan penyebab dari mikroorganisme penyebab dari pneumonia. Kultur darah, ya bisa didapatkan hasil positif pada kasus-kasus pneumonia yang akhirnya terjadi bakteremia atau sepsis, ya, sehingga diambil kultur dari darah kita bisa mendapatkan hasil dari kultur tumbuh kuman yang penyebab pneumonia, gitu ya. Dan kadang ada tanda-tanda bisa peningkatan urium darah atau kreatinin, ya. Di sini bisa naik, ya, faktor karena ada peradangan yang meningkat, juga suatu tanda misalkan jadi organ dysfunction di situ karena infeksi. Dari AGD, ya, kita bisa dapatkan adanya hipoksemia atau penurunan oksigen di dalam darah, ya, dan hipokarbia karena hiperventilasi, CO2-nya akan turun, ya, dan misalkan berlanjut jadi karbia atau jadi asistensi respirasi karena pasien mulai kelelahan atau respiratory fatigue, sehingga CO2-nya akan meningkat. Dari misalkan ronsen, biasanya kita temukan adanya air bronkogram di situ, ya, pada pneumonia lobaris yang disebabkan oleh streptococcus pneumonia. Untuk kuman Klebsiella biasanya terjadi konsolidasi pada lobus atas kanan di situ biasanya, dan sudah bercak-bercak, ya, mungkin juga kavitas, ya. Dan tanda lain yang khas adalah adanya bulging pada visual lobaris, ya, yang satu tanda khas pada kuman Klebsiella. Untuk kuman Pseudomonas biasanya sifatnya bilateral atau pneumonia. Jadi beberapa bakteri ternyata dari radiologis menghasilkan gambaran-gambaran yang berbeda, tapi secara umum bisa didapatkan dari infiltrat, ya. Kalau bercaknya bilateral, ya, misalnya karena Pseudomonas, tapi untuk mengetahui pastinya harus dilakukan kultur sputum. Diagnosisnya kita ambil pertama dari klinisnya dulu, ya, ada anamnesis, kemudian fisiknya dan penunjangnya, dan untuk pastinya perlu diperiksa kultur sputum, ya. Sebelum kita berusaha penunjang, kalau diagnosis awal seperti tadi, ya, kita hanya bisa menyampaikan kemungkinan diagnosisnya yang mirip-mirip keluhannya dengan pneumonia, diantaranya adalah bronkitis akut, ya. Di sini cuma berbedanya bronkitis akut itu kelihatannya hanya di bronkus saluran nafas saja, jadi dari ronsen masih normal. Ada pleuritis eksudatif karena TB. Kalau TB biasanya sifatnya kronis, jadi berbeda dengan pneumonia biasanya akut. Kalau ada pleuritis biasanya dia ada nyeri juga di pleural, kalau bisa sampai terjadi efusi, situnya tambahan efusi. Siap paru otomatis ini sifatnya kronis, ya. Jadi gambarannya juga sedikit berbeda dengan infiltrat di pneumonia, ya. Kalau saya paru cenderung opasitas, ya. Jadi dan sifatnya kronis, ada faktor risiko perokok biasanya.
untuk infak paru atau emboli paru, ya bisa sama-sama akut tapi gambarannya juga berbeda secara diri, juga faktor risikonya di sini juga akan berbeda. Misalnya pada infak paru tidak ada keluhan demam seperti itu, ya. Untuk terapi, prinsipnya untuk terapi karena penyebabnya itu mikroorganisme, pengobatnya adalah antibiotik, ya. Antibiotik yang diberikan secara empirik, ya, secara itu suatu pneumonia baik di masyarakat ataupun di rumah sakit, ya, mungkin dari pola kuman setempat, ya. Jadi tidak bisa disamakan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain atau daerah lain karena memiliki pola kuman yang berbeda-beda, ya. Tapi misalkan tidak ada punya pola kuman, bisa mengambil data-data mungkin yang terdekat, ya, mungkin ya hampir sama, ya. Untuk contoh di sini nih yang diambil di bagian paru di persahabatan, ya. Misalkan pada kasus pneumonia komunitas, di sini pada rawat jalan, ya, usia 55 tahun, di bawah 55 tahun tanpa penyakit penyerta seperti DM, penyakit jantung, ya, bisa diberikan obat-obat oral, ya, bisa beta-lactam, timtropin, sulfametazole atau cephalosporin kena 1, apretromycin, ya, yang atau mungkin diberikan beta-lactam plus inhibitor beta-lactamase. Misalnya ada penyakit penyerta, bisa diberikan cephalosporin generasi 2 atau makhluk baru, ya. Misalkan rawat inap di sini bisa diberikan obat-obat misalkan injeksi, ya, beta-lactam dengan inhibitor beta-lactamase, cephalosporin generasi 2, ya. Kalau misalnya bisa juga dengan cephalosporin generasi 3 dan perlu ditambahkan dengan makroid baru yang oral maupun dengan fluoroquinolone, misalnya menggunakan levofloxacin 750 mg. Untuk yang masuk ke ICU, ya, mungkin ditambahkan dengan makroid baru atau ditambahkan dengan cephalosporin generasi 3 yang punya sifat anti pseudomonas, ya, misalkan ciprofloxacin atau mungkin cephalosporin generasi 3 ditambahkan amonium glucoside atau fluoroquinolone. Jadi untuk terapi nanti kalian juga harus belajar, ya, untuk kasus-kasusnya, misalkan pada kasus di ICU atau mungkin sudah adanya MDR terhadap antibiotik juga mungkin pilihannya akan berbeda. Kalian harus perlu baca nanti lebih detail. Jadi pertanyaan biasanya selain dari gambaran ronsennya, tipikal penyebabnya apa, atau mungkin juga dari terapinya, jadi pertanyaan pada soal-soal KPPD. Untuk komplikasinya dari pneumonia di sini, yang pertama adalah abses paru dan bisa jadi emphysema, perikarditis atau meningitis, ya. Jadi misalnya kalau yang lokal sifatnya abses dan emphysema, tapi bisa menyebar misalkan lewat hematogen, ya, kumannya, ya, bisa sampai ke jantung, sampai ke selaput otak. Prognosis dari pneumonia secara umum baik, ya, karena apabila diketahui penyebabnya dan terapinya, biasanya pasien akan sembuh, ya, untuk penatrasan pneumonia. Oke, itu dari video ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalian bisa sukses untuk belajar mandiri menggunakan modul yang dan nanti bisa sukses pada saat ujian KPPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.